Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, dan perspektif orang lain. Ini adalah keterampilan penting dalam membangun hubungan yang kuat dan efektif, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan empati. Strategi untuk meningkatkan empati. Pertama, aktif mendengarkan. Fokus penuh. Berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara. Hindari interupsi dan distraksi seperti ponsel atau komputer. Respon yang relevan. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan mengangguk, memberikan tanggapan yang relevan, dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Kedua, mengamati bahasa tubuh. Perhatikan isyarat nonverbal. Amati ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerakan tangan untuk mendapatkan petunjuk tentang perasaan dan pikiran orang lain. Sesuaikan respons Anda. Sesuaikan respons Anda berdasarkan isyarat nonverbal yang Anda amati, seperti memberikan dukungan fisik atau verbal jika terlihat seseorang sedang sedih. 3. Mengembangkan rasa ingin tahu. Ajukan pertanyaan terbuka. Tanyakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan orang lain untuk berbagi lebih banyak tentang pengalaman dan perasaan mereka. Jelajahi perspektif berbeda, berusaha untuk memahami perspektif yang berbeda dengan membaca buku, menonton film, atau berbicara dengan orang dari latar belakang yang berbeda. 4. Praktik mindfulness. Kesadaran diri. Latih mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen. Ini membantu dalam merespons orang lain dengan lebih baik. Pengelolaan emosi. Mindfulness juga membantu dalam mengelola emosi sendiri, sehingga Anda dapat merespons orang lain dengan lebih tenang dan empatik. 5. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Refleksi perasaan. Cobalah untuk merefleksikan perasaan orang lain dengan mengatakan sesuatu seperti, kedengarannya kamu merasa sangat frustrasi tentang itu. Empati verbal. Gunakan pernyataan empati seperti, saya bisa mengerti mengapa kamu merasa begitu, atau itu pasti sangat sulit untukmu. 6. Pelatihan perspektif. Role play. Lakukan latihan role play dengan teman atau kolega untuk berlatih melihat situasi dari perspektif orang lain. Jurnal empati. Tulis jurnal empati di mana Anda merenungkan interaksi dengan orang lain dan bagaimana Anda bisa lebih empatik dalam situasi tersebut. 7. Peningkatan kesadaran emosional. Identifikasi emosi sendiri, belajar untuk mengenali dan memahami emosi sendiri sebagai langkah pertama untuk memahami emosi orang lain. Perhatikan emosi orang lain, berusaha untuk memahami dan mengidentifikasi emosi yang dialami orang lain dalam interaksi sehari-hari. 8. Menawarkan dukungan. Tindakan dukungan. Tawarkan dukungan dalam bentuk tindakan nyata, seperti membantu dengan tugas atau menyediakan waktu untuk mendengarkan. Verbal dan non-verbal, tawarkan dukungan secara verbal dengan kata-kata penyemangat dan secara non-verbal dengan bahasa tubuh yang hangat dan terbuka. Implementasi strategi. 1. Integrasi ke dalam interaksi harian. Dalam keluarga, berikan perhatian penuh dan dukungan saat anggota keluarga berbagi masalah atau perasaan mereka. Di tempat kerja, gunakan empati untuk memahami perspektif rekan kerja dan membangun lingkungan kerja yang mendukung. 2. Refleksi diri. Evaluasi interaksi. Setelah interaksi yang penting, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana Anda bisa lebih empatik. Jurnal harian. Tulis di jurnal harian tentang pengalaman di mana Anda berhasil atau gagal menunjukkan empati dan apa yang bisa diperbaiki. 3. Belajar dari orang lain. Observasi, perhatikan bagaimana orang lain yang Anda anggap empatik berinteraksi dan pelajari teknik mereka. Mentor dan pembimbing. Cari mentor atau pembimbing yang bisa memberikan umpan balik dan saran tentang bagaimana meningkatkan empati. 4. Konsistensi dan adaptasi. Praktik konsisten. Teruslah mempraktikkan keterampilan empati dalam setiap interaksi. Konsistensi adalah kunci untuk membangun kebiasaan empatik. Fleksibilitas dalam pendekatan. Adaptasi pendekatan Anda berdasarkan orang dan situasi yang berbeda. Empati yang efektif memerlukan fleksibilitas dalam pendekatan.
Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di rumah. Mendengarkan anak-anak, berikan perhatian penuh saat anak-anak berbicara tentang hari mereka. Tunjukkan bahwa Anda memahami dan peduli terhadap perasaan mereka. Dukungan pasangan. Tawarkan dukungan emosional kepada pasangan dengan mendengarkan dan memberikan respon yang empatik terhadap masalah atau kekhawatiran mereka. 2. Di tempat kerja. Kepemimpinan yang empatik. Sebagai pemimpin, tunjukkan empati dengan memahami kebutuhan dan kekhawatiran tim Anda dan berikan dukungan yang diperlukan. Kolaborasi dengan kolega. Gunakan empati untuk memahami perspektif rekan kerja yang dapat meningkatkan kolaborasi dan penyelesaian masalah. 3. Dalam hubungan sosial. Mendengarkan teman. Saat teman berbagi masalah atau cerita pribadi, berikan perhatian penuh dan tunjukkan bahwa Anda memahami dan peduli. Keterlibatan komunitas. Partisipasi dalam kegiatan komunitas dengan sikap empatik, memahami kebutuhan dan tantangan orang lain di lingkungan Anda. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat meningkatkan empati Anda dan membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih mendalam dengan orang-orang di sekitar Anda. Empati tidak hanya memperkuat hubungan interpersonal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung. Demikian, semoga bermanfaat.